Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita mau bahas tentang budaya digital terkait dengan e-sport dan gaming online. Teman-teman pasti udah sering dengar ya tentang e-sport dan gaming online. Kita mau bahas tentang terkait budaya digitalnya. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, e-sport dan gaming online sekarang semakin mewabah, semakin menjadi tren, terutama di kalangan anak muda. Dia adalah semacam game dan sport, ya, olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti mobile phone, komputer, PC, game konsol kayak PlayStation, dan semakin populer ya. Dan anak-anak yang suka main game tuh sering berargumennya seperti ini, loh, kalau main game itu nanti bisa mengasah keterampilan kita untuk bekerja sama dalam tim loh. Kemudian kita bisa jadi lebih ahli, ya, gapek, istilahnya kalau orang dulu ngomongnya piawai dalam menganalisa masalah-masalah. Tapi kadang yang mereka kelupaan, kadang-kadang tidak bisa mengatur dengan waktu dengan baik. Nah, perkenalkan saya Dianavi, autor, blogger, trainer, konsultan, CEO Hasama Bising dan Institut, ada 62 buku dan 135 antologi saya yang terbit di 20 penerbit nasional. Teman-teman bisa hubungi saya di Instagram @dianavi atau email dianavihasfa@gmail.com. Kali ini kita mau bahas tentang budaya digital terkait ekspor dan gaming. Apa aja di antaranya ada komunitas online yang aktif, kemudian ada terbit dan lahirnya selebritis baru, tokoh-tokoh influencer baru, yaitu para programmer dan e-sport atlet, lalu keterkaitannya dengan industri entertainment dan media, serta tantangan dan dampaknya. Nah, kita sadari bahwa games dan e-sport telah menjadi bagian penting dari kehidupan digital, terutama para generasi muda. Nah, antara lain ya, jadi makin banyak komunitas online yang aktif. Mereka para penonton, lalu para penyelenggara turnamen, lomba ya, dan sponsorship tentu saja. Jadi mereka membuat sebuah ekosistem dan environment baru. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain di sana, ada programmer, ada e-sport, atlet ya, kemudian ada industri terkait yaitu entertainment, media dan lain-lain, sponsorship ya kan. Kemudian tapi ada juga dampaknya antara lain ketagihan atau adiksi dan kurangnya kegiatan fisik karena terus-menerus di depan gadget maupun laptop. Nah, budaya komunitas online ya berkembang secara dinamis terus-menerus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan tren gaming yang baru. Jadi komunitas eh, apa namanya ada banyak game kan, jadi mereka juga berkelompok sesuai dengan game yang mereka sukai masing-masing. Nah, ciri khasnya antara lain yang positif ya, mereka beragam dan inklusif karena ada banyak banget anggota-anggota dari beragam latar belakang, pendidikan, ya, mereka bisa menerima perbedaan, terbuka untuk berbagai pengalaman dan keahlian. Siapapun bisa ikut selama dia sama-sama suka game, ya, baik itu penonton maupun pemainnya. Kemudian beri kesempatan kepada semua orang, tidak lihat dia kayak miskin, orang terpelajar atau tidak, selama mereka punya kesukaan yang sama terhadap game yang sama, mereka bisa bergabung dalam kelompok tersebut. Lalu ada keterlibatan yang tinggi karena mereka ada diskusi-diskusi, ada forum-forumnya, ada lomba turnamennya, kemudian juga peduli teknologi dan inovasi baik software maupun hardware-nya. Lalu ada rasa persaudaraan dan solidaritas karena ada kelompok ya, mereka saling mendukung, kemudian bekerja sama dalam tim, apalagi kalau gamenya itu berkelompok.
Lalu ada kompetisi sehat karena mereka harus bermain dengan fair play, ya. Kemudian harus punya integritas. Kalau mereka melakukan sesuatu game, ya, atau e-sport, tidak boleh cheating, tidak boleh curang, ya. Kemudian mereka juga harus mengakui kekalahan. Kemudian punya kreativitas tinggi karena mereka jadi bikin konten, harus memikirkan strategi, kadang-kadang bikin modifikasi gamenya, lalu suka berbagi konten maupun strategi yang mereka temukan. Lalu ada pengakuan dan penghargaan, itu bisa berupa uang, hadiah, reputasi, dan pengakuan. Nah, untuk dampak negatifnya tadi, supaya kita tidak ketagihan main game e-sport dan ada kurangnya aktivitas fisik, ya, karena bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seorang, maka kita perlu membuat jadwal yang teratur, tidak boleh berlebihan dalam main game. Jadi sehari maksimal berapa jam misalnya. Selebihnya harus digunakan untuk kegiatan yang lain, untuk belajar, untuk bekerja, untuk beraktivitas olahraga, makan, sholat, ya, sosialisasi dengan orang, dan mengerjakan tugas-tugas yang lain. Lalu menjaga keseimbangan aktivitas online dan offline. Jadi juga olahraga, melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya bersepeda dan lain-lain, ya, nggak hanya di depan laptop untuk main game. Lalu bikin tujuan yang jelas. Misalnya pilih game yang itu bisa meningkatkan konsentrasi, yang bisa meningkatkan kerjasama tim, yang bisa mengasah critical thinking dan analis kita, ya, bikin tujuan yang jelas ya, kita tidak hanya bersenang-senang. Kemudian menjaga kesehatan fisik. Artinya kalau capek harus istirahat, jangan karena nge-push rank terus akhirnya diforsir, akhirnya tidak istirahat, tidak tidur. Lalu ambil jeda secara teratur. Jadi misalnya setiap main game berapa menit, terus istirahat, kasih peregangan pada otot supaya sehat. Lalu waktu batasi waktu bermain gamenya. Jangan main game terus sampai lupa waktu, terus enggak sholat, ya. Kemudian enggak makan, wah itu bahaya banget tuh buat kesehatan. Lalu bermain dengan teman, karena ini juga bisa mengasah keterampilan sosialisasi kita, teman sungguhan, ya, teman yang ketemu fisik. Jadi kalau bisa ada friksi-friksi juga nanti bisa belajar dari situ bagaimana mengatasi friksi, bagaimana mengatasi berbeda pendapat, ya, bagaimana mengatasi coping stres misalnya, ya, itu karena adanya teman yang positif. Lalu menjaga keseimbangan mental. Nah, jangan sampai kalah terus uh, sedih berkepanjangan sehingga drop, ya, mentalnya, bahkan sakit sakit jiwa. Kemudian cari bantuan profesional kalau misalnya sudah ketagihan sekali dan tidak bisa menyembuhkan sendiri. Jangan ragu-ragu untuk minta bantuan profesional. Selanjutnya, agar gaming e-sport mendukung perkembangan kapasitas, jadikan games dan e-sport itu sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita serta membantu mencapai potensi kita yang terbaik. Ya, antara lain caranya dengan fokus pada tujuan dan untuk growth people development. Jadi cari game yang menunjang tujuan tersebut. Nah, pastikan bahwa tujuan utama dari main game adalah meningkatkan keterampilan dan kapasitas, bukan hanya kesenangan semata. Lalu bermain dengan orang yang lebih baik, ya, atau pemain profesional yang bisa membantu belajar dari pengalaman kita dan meningkatkan keterampilan kita. Kemudian memiliki pengaturan waktu. Jadi harus seimbang antara bermain game dan melakukan kegiatan lainnya seperti belajar, bekerja, berolahraga, sehingga kita punya manfaat maksimal dari bermain game dan ekspor ini. Lalu ikuti pelatihan. Ada banyak pelatihan dan kelas online untuk mengasah keterampilan dan kemampuan dalam games dan e-sport. Mengikuti pelatihan dan membantu kita mengembangkan keterampilan dan kemampuan kita, ya, supaya dapat hadiahnya misalnya. Lalu jaga kesehatan fisik dan mental. Olahraga teratur, tidur cukup, kurangi waktu duduk yang lama, supaya
keterampilan kita juga meningkat, ya, juga seimbang. Lalu tingkatkan keterampilan multitasking, misalnya bisa memproses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Teman-teman kalau baca buku Blink itu ada. Jadi orang sekedap mata itu langsung menemukan solusi dari permasalahan yang dia temukan. Itu bisa dilatih. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial. Jadi seperti kerjasama tim, komunikasi, leadership, kepemimpinan ya. Kemudian meningkatkan kreativitas seperti game dengan fitur pembuatan karakter atau game design. Ini tentu saja meningkatkan kreativitas kita. Untuk itu caranya memilih gaming yang positif. Ya, contohnya apa aja tuh game yang positif? Ada Minecraft, yaitu game yang mungkin pemain untuk membangun kreativitas dan belajar tentang konsep dasar pemrograman. Lalu ada Fortnite, game yang mempromosikan kerjasama tim dan strategi untuk bertahan hidup dalam permainan. Ada Rocket League, koordinasi yang menghasilkan koordinasi mata tangan, strategi dalam bermain game. Among Us, siapa tuh yang udah pernah main Among Us? Jadi ini mempromosikan kerjasama tim, komunikasi, dan keterampilan analisis dalam memecahkan masalah. Lalu ada game Civilization 6, game strategi yang menghasilkan sejarah, kebudayaan, politik global, pemahaman dunia, dan keterampilan kritis. Lalu ada game Animal Crossing. Jadi dia game simulasi kehidupan yang dapat menghasilkan keterampilan manajemen waktu, keuangan, dan kreativitas. Lalu ada Overcooked 2, game yang mempromosikan bersama tim dan koordinasi dalam mengelola sebuah restoran. Nih teman-teman yang suka makan, suka masak, ya, cita bikin restoran, bisa berlatih dengan games Overcooked. Lalu ada League of Legends, game strategi yang mempromosikan kerjasama tim, keterampilan analisis, dan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. Ya, mana nih teman-teman yang udah pernah dilakukan ya, yang pernah dicoba gamenya? Dan kemudian kalau misalnya e-sport juga pilih e-sport yang positif ya. Contohnya ada Dota 2, itu game MOBA yang mempromosikan kerjasama tim, keterampilan analisis, dan strategi dalam bermain. Lalu ada Overwatch, game FPS yang mempromosikan kerjasama tim, strategi dan taktis dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Lalu ada game Counter-Strike, Global Offensive, game FPS yang mempromosikan keterampilan taktis, strategi, dan kerjasama tim dalam menghadapi situasi yang berbeda. Lalu ada Super Smash Bros, game pertarungan yang mempromosikan keterampilan taktis, strategi, dan koordinasi mata dan tangan. Lalu ada game Rainbow Six Siege, game FPS mempromosikan kerjasama tim, strategi, keterampilan teknis, taktis dalam menghadapi situasi yang berbeda. Lalu ada FIFA, ya, sepak bola, sport sepak bola yang mempromosikan kerjasama tim, strategi, dan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. Nah, experience yang positif ini akan membantu kita dari berbagai aspek seperti kerjasama tim, keterampilan analisis, strategi, pengambilan keputusan, koordinasi mata tangan, dan keterampilan teknis. Jadi, pilih-pilih, main game, pilih-pilih, e-sport juga pilih-pilih. Nah, perlu juga nih, supaya kita tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen alias kreator, ya, supaya berkembang diri kita. Antara lain dengan cara membuat konten video game di platform seperti YouTube dan Twitch, seperti Workshop Game, review game, atau video tutorial cara bermain game tertentu. Biasanya kita kan nonton aja ya, menikmati aja. Nah, coba bikin kontennya, teman-teman yang jadi kreatornya. Lalu membuat game sendiri. Jika punya keterampilan pemrograman dan desain game, ini bisa dipelajari, kita bisa bikin game sendiri dan mengunggahnya di platform seperti Steam dan itch.io. Kemudian apa? Menjadi caster atau komentator di turnamen e-sport atau dalam konten streaming di platform yang memerlukan keterampilan komentar dan analisis yang kuat tentang permainan. Lalu menjadi coach atau mentor, ya, kita bisa membantu orang lain meningkatkan keterampilan
dalam game dan e-sport dengan menjadi coach atau mentor. Bisa juga jadi penulis atau jurnalis yang menulis tentang artikel, game dan e-sport, ulasannya, beritanya, liputannya, acaranya, turnamennya, bahkan pemainnya, ya kan? Kemudian menjadi profesional dalam e-sport dan game, berpartisipasi dalam turnamen untuk dapat uang dan penghargaan. Ada banyak peluang untuk jadi produktif dan kreator ya. Penting menemukan cara yang paling sesuai dengan minat dan keterampilan kita supaya kita makin berkembang keterampilan dan pengalamannya. Nah, dalam kaitannya dengan budaya digital di e-sport dan gaming ini kita perlu menghargai dan menghormati ya, karena meskipun kompetisi yang jadi bagian integral di e-sport dan gaming tetap penting untuk memprioritaskan etika dan fair play. Jangan karena kita mau menang terus kita tidak punya etika bahkan melakukan kecurangan ya, itu bukan diri kita mengalami peningkatan, bahkan mengalami kemunduran karena secara eh, karakter berarti kita menurun atau degrade ya. Jadi kita tadi udah bahas yang terkait dengan budaya digital, e-sport dan gaming itu antara lain ada komunitasnya ya, kemudian ada identitas yang terbentuk, kemudian ada kreativitas, ada inovasi teknologi, lalu ada industri-industri yang terlibat baik itu pengembang game, produksi turnamen maupun sponsornya. Nah, untuk itu beberapa bekal ini semoga berguna untuk teman-teman eh, tetap bisa bermain game dan e-sport, tapi juga bisa terarah. Itu teman-teman nanti bisa hubungi saya di Instagram @dianavi atau kunjungi di www.haspa.co.id. Terima kasih.